Di sebuah hutan tropis yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang lincah dan cerdik. Ia dikenal oleh para penghuni hutan sebagai hewan yang gesit, penuh akal, dan sulit ditipu. Suatu hari, ketika matahari berada tepat di atas kepala, kancil merasa haus dan ingin mencari sumber air yang jernih. Ia berjalan menyusuri hutan, melewati semak-semak, dan akhirnya tiba di tepian sungai yang airnya mengalir tenang. Namun, ada satu masalah. Sungai ini tidak hanya menjadi sumber air bagi para hewan hutan, tetapi juga rumah bagi kawanan buaya yang besar dan ganas. Mereka seringkali mengintai mangsa yang lengah, menunggu kesempatan untuk menerkam. Kancil tahu betul bahwa menyeberang sungai ini adalah keputusan yang berisiko tinggi. Namun, di seberang sana ada kebun yang penuh dengan buah-buahan segar yang sangat menggoda perutnya yang lapar. Ia berdiri di tepi sungai, mengamati air yang mengalir, lalu tersenyum kecil. Otaknya yang cerdik mulai bekerja mencari cara agar bisa melewati sungai tanpa menjadi santapan buaya. Ia lalu berseru dengan suara lantang, berharap bisa menarik perhatian para penghuni sungai. "Wahai para buaya yang perkasa, aku punya berita penting untuk kalian," seru kancil dengan nada serius. Tak lama kemudian, permukaan air mulai beriak. Satu persatu kepala buaya muncul dari dalam sungai. Mata mereka yang tajam menatap ke arah kancil dengan penuh kewaspadaan. Sang pemimpin buaya yang tubuhnya lebih besar dibanding yang lain maju ke depan. "Apa yang kau inginkan, Kancil?" tanya pemimpin buaya dengan suara beratnya. Kancil menatap buaya dengan ekspresi serius, seolah-olah ia sedang membawa pesan penting. "Aku diutus oleh Raja Hutan untuk menghitung jumlah kalian. Sang Raja ingin membagikan hadiah kepada para buaya, tetapi harus tahu jumlah kalian terlebih dahulu." Mendengar kata hadiah, para buaya saling berpandangan. Mereka mulai penasaran, namun juga sedikit curiga. Pemimpin buaya mengerutkan dahi. "Hadiah? Apa maksudmu?" tanyanya. Kancil mengangguk mantap. "Tentu saja. Raja Hutan menganggap kalian sangat penting di hutan ini. Maka dari itu ia ingin membagikan hadiah khusus. Namun ia harus tahu jumlah kalian agar tidak ada yang terlewat. Aku diminta menghitung kalian satu persatu. Tapi, bagaimana aku bisa menghitung kalau kalian tetap berada di dalam air?" Buaya-buaya itu mulai percaya pada kata-kata Kancil. Pemimpin buaya berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, kami akan berbaris agar kau bisa menghitung kami dengan mudah." Sesuai dengan rencana Kancil, para buaya pun berenang ke permukaan dan mulai berbaris rapi dari tepi sungai hingga ke seberang. Kancil tersenyum puas dalam hati. Semuanya berjalan sesuai rencana, pikirnya. Ia lalu melompat ke punggung buaya pertama. "1," katanya lantang, lalu melangkah ke buaya berikutnya. 2. Dengan gesit ia melompat dari satu buaya ke buaya lainnya, seolah benar-benar menghitung jumlah mereka. Sementara itu, para buaya tetap diam, membiarkan Kancil melangkahi mereka satu persatu. Hingga akhirnya, tanpa mereka sadari, Kancil telah sampai di seberang sungai. Begitu kakinya menyentuh daratan, ia langsung berlari dan tertawa. Para buaya yang masih berada di tengah sungai mulai sadar bahwa mereka telah diperdaya. Pemimpin buaya mendengus kesal dan mengibaskan ekornya ke air. "Dasar Kancil licik! Dia hanya mempermainkan kita." Namun, Kancil sudah terlalu jauh untuk mereka kejar. Ia terus berlari menuju kebun buah yang sejak tadi menjadi tujuannya. Dengan perut yang lapar, ia membayangkan kenikmatan buah segar yang akan segera ia nikmati. Setelah berhasil menipu para buaya dan menyeberang sungai, Kancil menikmati kemenangan kecilnya. Ia melangkah riang menuju kebun buah di hutan seberang. Pepohonan yang rimbun dipenuhi dengan buah-buahan segar, menggoda perutnya yang lapar. Tanpa membuang waktu, Kancil segera melahap buah-buahan yang matang. Menggigitnya dengan lahap sambil sesekali tertawa mengingat bagaimana ia berhasil memperdaya buaya. Namun di sisi lain sungai, para buaya masih merasa dipermalukan. Mereka saling berpandangan dengan geram, terutama sang pemimpin buaya. "Kita tidak bisa membiarkan Kancil menghina kita seperti ini," katanya dengan suara menggelegar. Salah satu buaya muda mengangkat kepalanya. "Tapi bagaimana kita bisa membalasnya? Dia terlalu licik." Sang pemimpin buaya berpikir sejenak. "Kita tahu satu hal, cepat atau lambat, dia harus kembali ke hutan asalnya. Itu berarti dia harus menyeberangi sungai lagi." Para buaya mengangguk setuju. Mereka memutuskan untuk menunggu Kancil di sungai, tetapi kali ini mereka tidak akan tertipu lagi. Di kebun buah, Kancil telah kenyang dan merasa puas. Perutnya yang tadi kosong kini terasa penuh, dan ia merasa mengantuk. Namun, saat matahari mulai condong ke barat, Kancil menyadari satu hal, ia harus kembali ke rumahnya sebelum malam tiba.
Ia berjalan kembali ke tepi sungai, mengira bahwa para buaya sudah melupakan kejadian tadi. Namun ketika ia sampai di sana, suasana terasa aneh. Air sungai begitu tenang, tidak ada suara gemericik atau pergerakan buaya di permukaan. Kemana mereka? Pikir Kancil. Meski sedikit curiga, Kancil tetap harus mencari cara untuk menyeberang. Ia memanggil, "Wahai para buaya, apakah kalian masih di sana?" Tiba-tiba air sungai beriak dan kepala pemimpin buaya muncul. Ia menatap Kancil dengan senyum licik. "Oh, tentu saja kami masih di sini, Kancil. Apakah kau ingin menyeberang lagi?" Kancil merasakan firasat buruk. Biasanya, buaya tidak akan bersikap seramah ini. Ia tersenyum, mencoba tetap tenang. "Tentu, aku punya tugas lain dari Raja Hutan. Tapi, bagaimana aku bisa menyeberang?" Sang pemimpin buaya tertawa. "Tidak perlu khawatir, kami akan membantumu menyeberang seperti tadi." Kancil pura-pura berpikir, "Baiklah, tapi aku ingin memastikan bahwa kalian benar-benar siap membantu. Bisakah kalian berbaris lagi?" Namun kali ini para buaya tidak mudah tertipu. Sang pemimpin mengibaskan ekornya. "Tidak perlu berbaris lagi, Kancil. Kau cukup melompat ke atas punggungku dan aku akan membawamu ke seberang." Kancil mulai panik. Ia tahu ini jebakan. Jika ia melompat ke punggung pemimpin buaya, pasti ia akan langsung ditenggelamkan dan menjadi santapan. Otaknya harus bekerja lebih cepat kali ini. Ia menoleh ke arah pepohonan di sekitarnya dan melihat sesuatu yang bisa membantunya, sebatang pohon tua yang menjulur ke atas sungai. Sebuah ide muncul di kepalanya. "Baiklah, aku akan melompat," katanya pura-pura menurut. Ia mengambil ancang-ancang, pura-pura bersiap melompat ke punggung buaya. Namun, tepat saat kakinya menjejak tanah untuk melompat, ia mengubah arah tubuhnya dan melompat ke batang pohon yang menjulur ke atas sungai. Dengan gesit, ia berlari di atasnya hingga mencapai bagian lain yang lebih dekat ke daratan seberang. Para buaya terkejut. Mereka hanya bisa menyaksikan Kancil dengan mudah menyeberang tanpa menyentuh air sama sekali. Pemimpin buaya meraung marah. "Kau menipu kami lagi." Kancil hanya tertawa dari kejauhan. "Kalian terlalu mudah dibodohi, buaya. Lain kali gunakan otak kalian, bukan hanya gigi kalian," katanya sebelum menghilang ke dalam hutan. Para buaya hanya bisa mendengus kesal. Mereka sadar, untuk saat ini mereka tidak bisa menangkap Kancil. Namun, mereka bersumpah jika ada kesempatan lain, mereka tidak akan membiarkannya lolos lagi. Sejak hari itu, para buaya di sungai itu selalu waspada terhadap Kancil dan tidak lagi percaya pada kata-katanya. Sementara itu, Kancil tetap menjalani hari-harinya dengan kecerdikannya, selalu mencari cara untuk bertahan hidup di hutan yang penuh dengan bahaya dan tantangan.